Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa lagi bersama saya Adi Abdillah dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester Gasal. Hari ini pembelajarannya adalah tentang sholat berjamaah. Mari kita lanjutkan pembelajarannya. Indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Anak-anak, kita akan belajar tentang sholat berjamaah, namun terlebih dahulu kita perlu mengetahui kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah memahami ketentuan sholat berjamaah. Kemudian indikatornya, membedakan pengertian sholat berjamaah dengan sholat munfarid. Kemudian membedakan pengertian imam dan makmum, membedakan makmum masbuk dan muafiq, menjelaskan syarat-syarat sah mendirikan sholat berjamaah, dan yang terakhir menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Ada satu renungan. Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam. Di masjid mereka saling berdekatan, bertatapan, berjabatan tangan, bersapa dan berpautan hati demi mewujudkan semangat ukhuwah, menjalin persatuan. Rasa persatuan yang paling indah adalah persatuan dan kebersamaan orang yang sholat berjamaah. Sholat dipimpin satu imam, sama-sama bermunajat hanya kepada Allah SWT, membaca kitab suci yang satu, yakni Al-Quran, dan menghadap ke kiblat yang sama. Mereka melakukan amal yang sama, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Tahukah kalian perbedaan sholat berjamaah dan sholat munfarid itu? Siapakah imam dan makmum itu? Bagaimana syarat syah sholat berjamaah? Apa saja ketentuan-ketentuan menjadi imam dan makmum? Lalu hikmah sholat berjamaah dan lain-lain. Mari kita pelajari satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat berjamaah. Apakah yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan terdiri dari imam dan makmum dengan persyaratan tertentu. Orang yang diikuti disebut imam, sedang orang yang mengikuti di belakangnya disebut makmum. Jelas ya anak-anak? Kita lanjut. Lalu apakah dalil sholat berjamaah itu? Rasulullah telah bersabda, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Muttafaqun alaih. Yang artinya, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Apakah sunnah muakkad itu? Yakni sunnah Nabi Muhammad SAW yang sangat ditekankan. Selain itu, ada juga ulama yang menghukumi sholat berjamaah itu sebagai fardu kifayah. Artinya jika suatu kampung tidak ada yang sholat berjamaah, maka dosalah seluruh warga kampung tersebut.
Namun jika ada yang berjamaah, meskipun hanya 2 orang, yaitu satu sebagai imam dan satu sebagai makmum, maka gugurlah kewajiban orang sekampung itu karena telah terwakili. Nah, apa saja syarat menjadi imam itu? Syarat menjadi imam itu yang pertama, berniat menjadi imam, lebih fasih dalam membaca Al-Quran, membaca surat Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah secara keras jahar, yakni waktunya sholat maghrib, isya, subuh, dan secara lirih yaitu ketika sholat zuhur dan asar. Catatan bahwa dibaca jahar itu adalah pada rokaat yang pertama dan kedua dari sholat maghrib, isya, dan subuh. Adapun untuk sholat zuhur dan asar, rokaat pertama sampai akhir itu dibaca sir atau lirih. Artinya lirih itu dia masih bisa mendengar suaranya, namun tidak sampai mengganggu teman atau orang yang sholat di kanan, kiri, atau belakangnya. Nah, kemudian imam itu juga mengetahui syarat rukun dan hal-hal yang membatalkan sholat. Diutamakan yang lebih tua usianya atau lebih dahulu menjadi muslim. Kemudian tidak mengikuti gerakan orang lain. Bila makmumnya laki-laki dan perempuan, maka imamnya harus laki-laki pula. Bila makmumnya perempuan semua, maka makmumnya boleh laki-laki, boleh perempuan. Adapun syarat menjadi makmum, yang pertama tentunya berniat sebagai makmum, mengucapkan amin bersama-sama ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah secara keras atau jahar. Kemudian mengikuti segala gerak-gerik imam, tidak boleh mendahului gerakan imam, berada dalam satu lingkungan dengan imam atau satu majelis. Kemudian sholat yang dikerjakan, makmum harus sama dengan sholat yang dikerjakan imam. Imamnya sholat maghrib, makmum juga harus sholat maghrib. Jadi niatnya sama. Apabila imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam yang menjadi penggantinya, yaitu menggantikan sebagai imam. Macam-macam makmum. Yang pertama adalah makmum muwafiq. Apakah itu makmum muwafiq? Yaitu makmum yang mengikuti imam secara sempurna, tidak ketinggalan walau satu rakaat pun. Adapun makmum masbuk, yaitu makmum yang ketinggalan imam dalam jamaah sholatnya, maksudnya tidak dapat mengikuti imam secara sempurna, sehingga dia harus menambah sendiri rakaatnya setelah imam salam. Tata cara sholat berjamaah. Nah, yang pertama, imam berdiri shaf paling depan. Sebelum jamaah dimulai, imam mengatur shaf makmum agar lurus dan rapat. Sering kita mendengar imam mengatakan, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah." Maksudnya adalah luruskan, rapatkan shaf karena termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, makmum berdiri pada shaf di belakang imam. Apabila makmum terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka posisi shaf adalah imam paling depan, kemudian laki-laki dewasa, anak laki-laki, anak-anak perempuan, kemudian perempuan dewasa. Ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah, makmum secara bersama-sama membaca atau mengucapkan amin.
apabila imam lupa atau salah dalam gerakan, maka makmum laki-laki mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Makmum perempuan menepuk tangan pada lutut atau tangan. Nah, jadi itu tata cara sholat berjamaah. Nah, apa saja keutamaan sholat berjamaah itu anak-anak? 1. Pahalanya dilipat gandakan 27 derajat. Kemudian melatih disiplin dan tertib waktu, mempererat rasa persaudaraan dan kebersamaan dengan orang lain sesama muslim, menambah syiar Islam, menyadarkan bahwa manusia derajatnya sama di sisi Allah, setia kepada pemimpin, kemudian demokratis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anta misbahus suduri.